Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudroh dan irodahnya kita pada kesempatan kali ini bisa kembali bertatap maya untuk sama-sama berdiskusi mengikuti perkuliahan online untuk mata kuliah Filsafat Manajemen Pendidikan. Kali ini kita menginjak di pertemuan ketiga setelah kemarin kita sudah membahas kaitan dengan karakteristik filsafat, yang kita tahu bahwa filsafat itu terdiri dari 3 cabang, ada ontologi, ada epistemologi, dan aksiologi. Nah, kali ini kita akan coba membahas satu persatu dari 3 cabang filsafat yang kemudian kita terapkan dalam bidang ilmu manajemen pendidikan gitu. Nah, teman-teman sekalian, filsafat manajemen pendidikan ini merupakan satu mata kuliah yang sejatinya mesti difahami oleh setiap mahasiswa, khususnya mahasiswa manajemen pendidikan. Gitu. Karena memang filsafat ini masuk di berbagai disiplin ilmu, makanya kita sering menyaksikan ada filsafat pendidikan, ada filsafat moral, ada filsafat perkembangan, ada filsafat filsafat ilmu, filsafat psikologi, dan filsafat-filsafat lainnya. Jadi sejatinya bahwa filsafat ini masuk ke dalam beberapa disiplin ilmu, karena setiap ilmu itu perlu pemikiran yang mendalam. Kan kita tahu bahwa pengertian secara bahasa bahwa filsafat itu adalah berpikir secara radikal ya. Radikal dalam makna konotasi positif ya, bukan dalam makna konotasi negatif. Kalau dalam makna konotasi positif memang setiap ilmu, setiap mata kuliah, setiap disiplin ilmu itu perlu kita dipikirkan secara mendalam sampai pertanyaan itu habis, karena kita manusia itu diberi akal pikiran yang dengan akal pikiran itu manusia kemudian mampu merenungkan, mampu berpikir sampai muncul pertanyaan-pertanyaan yang dipastikan tidak akan kunjung habis begitu. Nah, termasuk di dalamnya adalah manajemen pendidikan. Bagaimana sudut pandang filsafat, bagaimana kita berpikir kaitan dengan manajemen pendidikan dengan pemikiran yang mendalam. Nah, di pertemuan kali ini kita atau Bapak akan menyampaikan sedikit ulasan kaitan dengan ontologi dari manajemen pendidikan. Nah, teman-teman sekalian, jadi ketiga cabang yang ada di filsafat, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini merupakan hal yang tidak bisa kita abaikan, karena setiap ilmu itu setidaknya, setiap disiplin ilmu itu setidaknya dilihat dengan pendekatan yang 3 tadi, pendekatan ontologi, pendekatan epistemologi, dan pendekatan aksiologi. Nah, bagaimana kemudian manajemen pendidikan ini dilihat dari pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sedikit Bapak ulas kaitan dengan ketiga cabang ini. Nah, teman-teman sekalian, bahasan ketiga bidang atau cabang yang tadi Bapak sebutkan, ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini dikaitkan dengan manajemen pendidikan atau mungkin manajemen pendidikan Islam. Ini dapat dipahami sebagai yang pertama, misalkan ontologi, membahas tentang apa sesuatu itu. Jadi ontologi ini secara sederhana menjawab pertanyaan apa sesuatu itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan manajemen pendidikan Islam atau manajemen pendidikan, apa saja manajemen pendidikan itu, baik yang sifatnya konkret maupun sifatnya abstrak. Itu secara sederhana. Nah, kalau epistemologi teman-teman, ini secara sederhana menjawab pertanyaan bagaimana sesuatu itu.
Nah, kalau kita kaitkan dengan manajemen pendidikan, bagaimana proses membangun manajemen pendidikan Islam. Dalam hal ini meliputi sumber-sumber, sarana prasarana, kemudian cara bagaimana mengukur kebenaran ilmiah yang dianut dalam membangun teori atau theoretical construction manajemen pendidikan Islam, begitu. Selanjutnya aksiologi. Nah, kalau aksiologi ini membahas tentang untuk apa sesuatu itu, begitu. Jadi apa kegunaan manfaat manajemen pendidikan Islam tersebut? Kalau kita kalau pendekatan aksiologi kaitan dengan manajemen pendidikan, gitu. Jadi apa kegunaan dan manfaat dari manajemen pendidikan tersebut, begitu. Ini meliputi apa tujuan yang ingin dicapai, dalam hal ini mengapa manajemen pendidikan itu diperlukan dan apa manfaatnya. Nah, itu teman-teman di antara ulasan singkat kaitan dengan penerapan cabang filsafat, aksiologi, epistemologi, dan ontologi dikaitkan dengan manajemen pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan coba ulas atau bahas kaitan dengan ontologi dari manajemen pendidikan, begitu. Baik, teman-teman sekalian, kita akan coba bahas kaitan dengan ontologi manajemen pendidikan. Dalam hal ini adalah manajemen pendidikan Islam. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pendekatan ontologis ini secara sederhana menjawab pertanyaan apa sesuatu itu. Nah, kalau kita aplikasikan dalam manajemen pendidikan Islam, apa hakikat dari manajemen pendidikan Islam itu? Menyangkut hal apa saja manajemen pendidikan Islam itu, baik yang sifatnya konkret maupun abstrak, begitu. Nah, oleh karenanya pembahasan mengenai ontologi manajemen pendidikan Islam ini kita mulai dari objek materi dari manajemen pendidikan Islam, atau mungkin tinjauan teoritis pengertian dan fungsi-fungsi manajemen. Nah, kemudian isyarat apa dalam Al-Quran dan hadis tentang fungsi manajemen itu, kalau kita pendekatannya dengan manajemen pendidikan Islam. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita telaah terlebih dahulu kaitan dengan pengertian dari manajemen, kan kita tahu bahwa manajemen itu dari segi bahasa berasal dari bahasa Inggris yang merupakan terjemahan langsung dari kata manajemen, yang berarti pengelolaan, ketatalaksanaan, atau tata pimpinan. Sementara dalam Kamus Inggris Indonesia, bahwa kata manajemen itu berasal dari kata to manage, yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan. Nah, sementara teman-teman, pengertian manajemen menurut istilah adalah proses mengkoordinasikan aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Nah, ini pengertian manajemen secara umum atau mengacu kepada pengertian beberapa tokoh manajemen seperti Coulter dan Robin. Nah, teman-teman sekalian, isyarat pengertian manajemen dalam Al-Quran dan hadis antara lain sebagaimana dikemukakan oleh Ramayulis, bahwa pengertian yang sama dengan hakikat manajemen adalah at-tadbir, yang artinya pengaturan. Nah, kata ini merupakan derivasi dari kata dabbaro, mengatur, yang banyak terdapat dalam Al-Quran, seperti dalam surat As-Sajdah ayat 5. Nah, jadi makna manajemen dalam konteks Al-Quran itu senada dengan at-tadbir, yang berarti pengaturan untuk efektivitas dan efisiensi. Karena
Efektivitas dan efisiensi ini merupakan satu di antara nilai-nilai yang senada dengan makna wal asri, demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia ada dalam kerugian kecuali orang-orang beriman dan mengamalkan amal soleh serta saling menasihati satu sama lain. Jadi makna manajemen pendidikan atau manajemen secara umum ini dilihat dari sudut pandang Al-Quran, ini senada dengan at-tadbir, pengendalian, yang mengacu kepada prinsip efektivitas dan efisiensi yang dalam Al-Quran itu merupakan intisari dari tafsir surat Al-Asr. Nah, teman-teman sekalian, jadi objek materi manajemen pendidikan atau manajemen pendidikan Islam itu setidaknya terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, dan pengendalian. Nah, sekarang kita coba ulas satu-satu kaitan dengan perencanaan. Perencanaan atau planning dalam bahasa Inggris itu merupakan sebuah kemestian atau keniscayaan. Gagal berencana ini berdampak negatif terhadap proses dan hasil dari pekerjaan. Nah, kata perencanaan atau planning ini merupakan istilah umum yang memang sangat luas cakupan kegiatannya. Nah, pengertian dari perencanaan ini adalah suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun suatu rencana atau to plan. Nah, para ahli memang berbeda-beda mendefinisikan kata perencanaan tergantung aspek yang ditekankan. Nah, jadi secara garis besar bahwa perencanaan ini merupakan susunan langkah-langkah secara sistematik atau teratur untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah. Dapat berbentuk grafis atau visual atau gambar bangunan sekalipun dan lingkungannya, atau dapat juga verbal berupa rangkaian kata-kata. Nah, perencanaan pula diartikan sebagai upaya memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ini pengertian perencanaan menurut Sutarjo. Nah, teman-teman sekalian, perencanaan ini merupakan fungsi manajemen yang pertama yang harus dilakukan oleh setiap manajer, oleh setiap staff ya. Kalian ini kan nanti punya fungsi sebagai leader, sebagai manajer, begitu. Nah, untuk apa? Untuk dapat menyusun perencanaan yang baik, maka diperlukan pemikiran analitis dan konseptual. Jadi kalau misalkan kalian berprofesi sebagai kepala, manajer pendidikan atau staf, maka perlu ada langkah konseptual dan pemikiran analitis kaitan dengan penyusunan perencanaan yang bagus dan benar. Nah, di antara sasaran perencanaan dalam manajemen itu yang pertama terdiri dari satu, perencanaan kebijaksanaan publik atau public policy, yaitu hal-hal yang akan dibahas dalam perencanaan kebijaksanaan publik adalah bagaimana merumuskan kebijakan publik, memilih pendekatan perencanaan, pandangan politik dan peranannya dalam perencanaan, aspek hukum, dan perencanaan pendanaan. Yang kedua, perencanaan organisasi dan perencanaan program kegiatan organisasi pengelola. Sedangkan perencanaan kegiatan unit-unit organisasi dalam melaksanakan manajemen berwujud rencana program kegiatan masing-masing unit organisasi. Akan tetapi, dapat disimpulkan bahwa di dalam perencanaan mencakup pengertian bagi berikut. 1. Penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Yang kedua, penentuan serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi perencanaan tidak hanya sebatas rencana, perlu ada pemikiran analitik dan konseptual. Karena memang titik poin dari berhasil atau tidaknya suatu pelaksanaan kegiatan ini bergantung kepada perencanaan. Gitu. Nah, setiap perencanaan paling tidak teman-teman ini harus memiliki 3 unsur pokok. Yang pertama adalah titik tolak perencanaan, yang kedua tujuan,
atau goalnya, dan yang ketiga adalah arah. Nah, titik tolak perencanaan atau planning ini merupakan kondisi awal dari mana kita berpijak di dalam menyusun rencana dan sekaligus nantinya menjadi landasan awal untuk melaksanakan rencana tersebut. Misalkan di dalam perencanaan pendidikan, titik tolak rencananya adalah berupa fakta kondisional lembaga pendidikan tersebut, relevansi lembaga pendidikan dengan dunia kerja, dan kondisi sarana yang diperlukan. Jadi titik tolak perencanaan kalian harus melihat terlebih dahulu bagaimana kondisi sekolah, bagaimana mutu lulusan, bagaimana daya serap kerja, bagaimana kondisi lapangan kerja, apa yang dibutuhkan masyarakat. Ini bagian dari titik tolak perencanaan atau planning. Yang kedua adalah tujuan atau goal. Nah, tujuan ini bisa dikatakan sebagai suatu keadaan yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Ya, kalau tidak ada tujuan, buat apa berencana? Buat apa melaksanakan kegiatan? Tentu saja harus ada tujuan, harus ada goalnya. Nah, misalkan di dalam perencanaan pendidikan Islam, tujuan yang ingin dicapainya adalah dicapainya kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ya, tentu saja supaya terhindar dari siksa neraka. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut ya, perlu dijabarkan dengan pencapaian sasaran-sasaran objektif. Apabila sasaran-sasaran tersebut tercapai, maka tujuan juga akan tercapai. Jadi unsur yang kedua adalah tujuannya apa nih? Kalau misalkan kalian memimpin lembaga pendidikan, tujuan lembaga pendidikan kalian itu mau apa? Makanya dibuat visi misi, itu bagian dari pandangan kita ke depan untuk memudahkan perumusan langkah-langkah atau sasaran-sasaran. Jika kemudian sasaran-sasaran dengan mudah dapat dicapai, maka insya Allah tujuan pun akan mudah dicapai. Yang ketiga adalah arah, atau apa istilahnya, arah rencana ya. Arah rencana ini merupakan pedoman untuk mencapai rencana. Pedomannya dengan cara yang legal, efisien, dan terjangkau oleh pelaksana. Pedoman mencakup dari yang bersifat normatif, antara lain norma dan nilai sosial masyarakat, peraturan perundangan, sampai yang bersifat operasional, antara lain petunjuk operasional dan petunjuk teknis untuk melaksanakan rencana. Nah, teman-teman sekalian, selain yang tadi, untuk mencapai kondisi yang lebih baik, tentu saja melalui sebuah proses perencanaan. Dan sebab-sebabnya bisa ditempuh dengan beberapa aspek pemikiran. Yang pertama, aspek pemikiran secara rasional, yakni perencanaan yang disusun berdasarkan data yang cukup dan analisis yang tepat. Yang kedua, dari sisi efisiensi, dengan perencanaan dapat meminimalkan biaya dan memaksimalkan manfaat. Dari sisi efektif, dengan perencanaan dapat mengoptimalkan waktu dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Teman-teman sekalian, ada dua teori yang berkembang kaitan dengan perencanaan. Yang pertama ada teori of planning, teori merencana. Yang kedua ada teori in planning, teori di dalam perencanaan. Teori of planning atau teori merencana adalah bagaimana prosedur menyusun rencana, bahwa rencana tersusun atas beberapa tahapan kegiatan. Teori prosedural tersebut misalnya rational model, instrumental model, dan mixed scanning. Sedangkan teori in planning adalah teori-teori substantif yang mendukung atau digunakan dalam proses menyusun rencana. Nah, teman-teman sekalian, itu diantara garis besar kaitan dengan perencanaan atau fungsi perencanaan. Jadi
untuk langkah awal kalian menjadi seorang pemimpin, maka harus dibuat perencanaan yang tepat, sasaran, efektif, dan efisien. Yang kedua adalah pengorganisasian. Kita tahu bahwa manusia adalah makhluk berorganisasi, makhluk sosial atau makhluk ijtimai, tidak bisa hidup sendiri. Pasti dalam melaksanakan segala hal itu tentu harus dilaksanakan secara terorganisir. Karena ada sebuah ungkapan, kebaikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Maka pengorganisasian ini merupakan sebuah kemestian, keniscayaan. Setelah merencanakan, baru mengorganisasikan. Nah, ajaran Islam kan senantiasa mendorong para pemeluknya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi. Sebab bisa jadi suatu kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi akan mudah diluluh lantahkan dengan kebatilan yang tersusun rapi. Nah, teman-teman, menurut Ramayulis dikatakan bahwa pengorganisasian dalam pendidikan Islam adalah proses penentuan struktur, aktivitas, interaksi, koordinasi, desain struktur, wewenang, tugas secara transparan dan jelas. Dalam lembaga pendidikan Islam, baik yang bersifat individual, kelompok maupun kelembagaan. Jadi menurut Ramayulis ini, pengorganisasian ini termasuk di dalamnya ada proses penentuan struktur dengan tugas masing-masing. Dibuat oleh kita strukturnya, kan kalau di sekolah ada, kalau SMP ada wakasek, wakil kepala sekolah. Ada wakil kepala sekolah itu ada beberapa, ada kesiswaan, ada kurikulum, ada humas, dan lain sebagainya. Juga ada organisasi atau struktur-struktur di bawahnya untuk memudahkan proses pengorganisasian, untuk memudahkan proses aktivitas begitu. Sehingga dengan pengorganisasian maka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan akan lebih mudah. Nah, teman-teman, pengorganisasian pendidikan Islam merupakan segala sumber daya untuk mengoptimalkan kemampuan masing-masing pribadi hingga terwujud kerjasama dalam mencapai tujuan pendidikan Islam melalui pelaksanaan rencana. Nah, kemudian teman-teman, yang lain adalah pengerahan yang terdiri dari pemberian motivasi, kemudian kepemimpinan, kemudian pengambilan keputusan, komunikasi, koordinasi, negosiasi, serta pengembangan organisasi. Ini masuk dalam wilayah pengerahan. Ini juga bagian dari fungsi perencanaan. Jadi harus diarahkan, harus diberi motivasi guru-guru itu, harus memperlihatkan kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Di dalamnya tentu saja akan ada pengambilan keputusan. Kalian akan dihadapkan dengan beberapa pilihan dan kalian harus mengambil keputusan, membuka komunikasi dengan yang lain, berkoordinasi dengan instansi lain, atau bahkan sampai bernegosiasi dan juga mengembangkan organisasi. Ini bagian dari fungsi manajemen pengerahan yang bisa kita laksanakan. Nah, kemudian pengendalian. Nah, pengendalian ini termasuk di dalamnya ada pemantauan, ada penilaian dan pelaporan. Jadi kalian sebagai manajer nanti fungsi manajemen yang terakhir kita lakukan adalah memantau proses apakah berjalan sesuai prosedur untuk mencapai sasaran atau belum. Kemudian kita delay mana yang kemudian mesti kita evaluasi, mana yang mesti ditingkatkan, mana yang kemudian mesti dikasih motivasi dan sebagainya, serta dia pelaporan dari hasil pekerjaan apakah kemudian mencapai tujuan atau tidak begitu. Nah, kemudian fungsi pengendalian ini merupakan tindakan preventif agar hasil suatu pekerjaan atau pelaksanaan rencana tidak menyimpang
dari tujuan yang direncanakan semula dan berkelanjutan, sustainable. Kegiatan pengendalian ini mencakup pengendalian intern organisasi dan ekstern organisasi atau kegiatan yang terjadi di masyarakat. Pengendalian intern organisasi dilakukan sesuai dengan budaya organisasi yang ada. Misalnya, untuk budaya birokrat biasanya digunakan sistem pengawasan dari masing-masing atasan. Oke teman-teman, itu saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tidak puas, supaya kalian bisa mencari di referensi yang lain. Jadi memang ontologi pendidikan atau ontologi filsafat manajemen pendidikan ini secara sederhana bisa kita artikan dengan bagaimana atau apa hakikat dari sesuatu itu. Apa hakikat dari manajemen pendidikan Islam itu, yang kemudian bisa kita jawab dengan mempelajari fungsi dari manajemen pendidikan itu atau objek materi dari manajemen pendidikan Islam itu sendiri. Itu saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.